Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Hud alaihissalam adalah putra Sam bin Nuh. Ia adalah cucu Nabi Nuh alaihissalam. Ia diutus di tengah-tengah kaumnya yang sangat durhaka. Mereka adalah suku Ad yang berbadan kuat dan besar. Suku Ad bertempat tinggal di sebelah utara Hadramaut, Yaman Selatan. Kaum Ad dikaruniai tanah yang subur, lengkap dengan sarana irigasi yang baik. Air seolah memancar dari segenap penjuru untuk menyirami dan menyuburkan tanah pertanian dan perkebunan mereka. Berkat karunia Allah inilah mereka hidup makmur. Mereka dapat membangun tempat-tempat tinggal yang indah dan megah, bangunan-bangunan dan istana yang mewah. Manusia selalu lalai. Kadang bila kemakmuran dan kemewahan sudah tercapai, mereka lupa diri dan tak pernah kenal puas. Mereka lupa akan penciptanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak mereka sembah lagi, hanya berhala-berhala yang mereka buat dengan Samud, Sada, dan Al-Haba. Nabi Hud alaihissalam adalah seorang yang berlapang dada, sabar namun cerdas dan tegas. Karena kesesatan umatnya yang semakin menjadi-jadi, Nabi Hud alaihissalam menyerukan mereka untuk meninggalkan sesembahan berhala dan batu untuk menyembah Allah Ta'ala. Allah berfirman, yang artinya, dan kami telah utus kepada kaum Ad saudara mereka Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Quran Surat Al-A'raf ayat 65. Wahai kaumku, kalian telah menempuh jalan yang keliru dan sesat. Batu-batu berhala yang kalian sembah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu memberikan kebaikan maupun kemularatan. Hanya Allah yang pantas kita sembah. Dialah yang memberi rizki yang melimpah ruah, sehingga kita dapat hidup makmur di muka bumi ini. Allah yang menghidupkan kita dan Dia yang mematikan kita. Ingatlah, Allah akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di muka bumi ini. Siapa yang beramal baik akan mendapat kebaikan dan kenikmatan di surga kelak. Sebaliknya, siapa yang berbuat dosa dan berbuat maksiat akan menerima siksa dan penghinaan di akhirat kelak. Namun ajakan Nabi Hud ini malah dilecehkan oleh kaumnya. Mereka berkata, mana bisa orang yang mati akan dihidupkan kembali? Itu hanyalah omong kosong dan bualanmu saja. Wahai Hud, orang hidup hanya sekali, susah senang ya hanya di muka bumi ini. Kalau sudah mati ya sudah, tidak ada urusan lagi. Mereka bahkan berani mencerca Nabi Hud dan perbuatannya makin keterlaluan. Kemaksiatan merajalela. Mereka tidak mau menerima Nabi Hud sebagai utusan Allah, bahkan mengejeknya sebagai orang bodoh tidak berakal. Kisah tentang perilaku kaum Ad terhadap Nabi Hud alaihissalam dan ajarannya untuk beriman kepada Allah serta bersyukur kepadanya terdapat pada Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 123 sampai 138. Allah menurunkan azab atas kedurhakaan mereka. Bangsa Ad kemudian ditimpa musim kemarau panjang selama 3 tahun. Tidak ada setetes hujan pun yang turun dalam kurun itu. Rusaklah lahan pertanian dan perkebunan mereka yang mereka banggakan selama ini. Kelaparan mengancam di mana-mana. Dalam keadaan demikian, Nabi Hud alaihissalam masih berkenan memberi peringatan kepada kaumnya dan menyeru mereka agar segera bertaubat. Allah berfirman yang artinya, Nabi Hud alaihissalam berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Quran Surat Hud ayat 52.
Karena hebatnya keingkaran kaum Ad terhadap ajaran Nabi Hud alaihissalam, maka jatuhlah keputusan Allah atas mereka. Bagaimana gagah beraninya manusia di muka bumi ini? Apabila datang siksaan Allah, maka semuanya pun akan binasa seketika itu. Tiba-tiba terlihat di langit awan yang hitam terbentang panjang. Semua mata penduduk melihat ke atas. Mereka berkata, mereka yang ingkar, lihatlah awan itu. Sebentar lagi hujan akan turun untuk menyiram tanah dan tanaman kita, dan memberi minum binatang-binatang ternak kita. Nabi Hud alaihissalam berkata kepada mereka, itu bukanlah awan rahmat, tapi awan yang membawa angin samun, yang akan membinasakan kamu semuanya. Angin yang penuh dengan azab yang amat pedih. Kemudian mulailah angin berhembus dengan dahsyat. Binatang-binatang ternak mereka berhamburan keluar dan terbang di bawah angin. Begitu pula semua benda milik mereka. Gunung-gunung pun menjadi hancur. Mulailah kaum Ad merasa takut dan berlarian ke sana kemari untuk mencari perlindungan. Mereka masuk ke rumah masing-masing. Selama 8 hari 7 malam angin siksaan itu bertiup hebat, sehingga kaum Ad roboh bergelimpangan dan mati seperti pohon-pohon yang tumbang. Allah berfirman yang artinya, adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggung-tunggul pohon korma yang telah kosong, lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Quran Surat Al-Haqqah ayat 6-8. Sementara itu Nabi Hud alaihissalam beserta pengikutnya yang beriman berada di dalam keselamatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan tak kala datang azab kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Quran Surat Hud ayat 58. Demikianlah pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Hud alaihissalam. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bila Allah kehendak menurunkan bencana pada suatu kaum, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Allah yang akan mengazab orang-orang yang ingkar dan durhaka kepadanya, serta akan memberikan pahala dan balasan yang setimpal bagi orang-orang yang taat dan beriman kepadanya. Kekayaan dan kekuasaan hendaknya tidak membuat kita lupa kepada Allah, bahkan memacu kita untuk semakin dekat dengannya. Demikianlah kisah Nabi Hud alaihissalam. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.